yang paling keren. Mereka mikir gimana caranya menguasai alurnya. Alur pangan dari petani ke gudang, ke kapal, ke pabrik, bahkan sampai ke berbagai negara. Pelan, nggak viral, tapi dalam. Sekarang kita lompat ke hari ini deh. Cargill ini sudah beroperasi lebih dari 70 negara, mempunyai 150 karyawan lebih di seluruh dunia. Mainnya di gandum, jagung, kedelai, minyak nabati, pakan ternak, sampai bahan baku industri makanan dan minuman. Artinya apa? Artinya, sebelum Apple menjual iPhone ke kamu, sebelum Tesla menjual mobil listrik, sebelum Google menjual iklan, Cargill sudah lebih dulu menyentuh hidup kamu lewat makanan. Nah, ini menarik nih. Sekarang kita masuk ke bagian angka. Ini bagian yang biasanya bikin orang kaget. Pendapatan Cargill diperkirakan lebih dari 160 miliar USD per tahunnya. Itu setara dengan sekitar 2.500 triliun rupiah per tahunnya. Oke, kita ulangi pelan-pelan. 2.500 triliun rupiah dalam 1 tahun. Sekarang kita bandingin model bisnisnya. Apple itu jualan produk ke konsumen akhir. Tesla jualan kendaraan dan teknologi masa depan. Google jualan perhatian manusia lewat iklan. Sedangkan Cargill nih, mereka jualan kontrol atas bahan mentah. Dan di ekonomi dunia, siapa yang pegang bahan mentah biasanya punya posisi paling kuat. Karena semua industri ujung-ujungnya butuh bahan-bahan dasar. Ada satu fakta lagi nih yang sering bikin orang-orang langsung diem. Sampai hari ini, Cargill masih dimiliki oleh keluarga pendirinya. Bukan negara, bukan konglomerat publik, bukan juga investor retail. Ini keluarga, artinya apa? Artinya, keputusan bisnis mereka tidak didikte oleh pasar saham. Mereka bisa mikir 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun ke depannya. Dan itu menjelaskan satu hal besar, kenapa Cargill tidak tertarik jadi terkenal. Sekarang, kita tarik ke Indonesia. BUMN kita itu besar, pegang sektor penting, energi, tambang, bahkan pangan. Tapi Cargill mainnya beda. Skalanya global, lintas negara, lintas sistem, lintas konflik dan geopolitik. Makanya judul video ini bukan lebay. Kalau bicara aset, jaringan, dan pengaruh, Cargill itu bisa lebih gila daripada gabungan banyak BUMN. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka bermain di sistem global, bukan sistem nasional. Jadi, kalau hari ini kamu bertanya, kenapa satu konflik di negara lain bisa bikin harga makanan naik turun? Jawabannya seringkali bukan di brand yang terkenal, tapi di perusahaan seperti Cargill ini. Perusahaan yang tidak kamu kenal, tapi hidup kamu sangat bergantung kepadanya. Kesimpulan sederhananya gini, Apple, Tesla, dan Google itu kuat di layar kamu, tapi Cargill kuat di perut kamu. Yang satu kelihatan, yang satu enggak. Tapi justru yang enggak kelihatan biasanya yang paling menentukan. Kalau kamu ngerasa, kok aku baru tahu perusahaan sebesar ini? Tenang, kamu enggak sendirian. Dan justru itu alasan kenapa konten seperti ini penting. Karena dunia tidak digerakkan oleh yang paling viral, tapi oleh yang paling menguasai sistem.